Halo guys, kembali lagi di channel yang paling rajin ngebahas orang baku hantam demi konten. Kali ini kita akan mengulas film aksi kriminal terbaru tahun 2026 berjudul Atlas King, yang dibintangi oleh mantan juara asli UFC, Abang Michael Bisping. Di film ini berperan sebagai Atlas King, seorang mantan petarung legendaris yang mukanya garang tapi aslinya berhati Hello Kitty. Prolog memperlihatkan Om Atlas di dalam mobil sambil pasang muka kusut kayak baju belum disetrika 3 hari. Setelah 10 tahun mengasingkan diri entah kemana, Om Atlas terpaksa harus pulang ke kampung halamannya di Los Angeles. Alasan dia pulang bukan mudik karena kangen opor ayam gaes, melainkan karena dia baru saja mendapat kabar kalau sahabat karibnya yang bernama Dutch tewas mengenaskan. Sesampainya di kediaman almarhum sahabatnya, suasana langsung mendung. Di sana Om Atlas melihat Penelope, janda dari almarhum Dutch, yang lagi bersedih sambil berusaha untuk tetap tegar. Tak hanya Penelope, di sana juga ada anak angkat sekaligus anak baptis Om Atlas yang bernama Tommy. Si Tommy ini tipikal anak muda sok keras, temperamental dan hobinya tawuran. Selesai acara tabur bunga, Om Atlas baru sadar kalau kota kelahirannya ini sudah berubah total menjadi sarang penyamun. Bisnis underground MMA, alias pertarungan bawah tanah, yang dulu sempat dia bangun bersama Dutch dengan tetes keringat dan darah, sekarang sudah dikuasai oleh si kumis berdasi bernama Clay Emerson. Om Clay ini adalah bos mafia lokal yang kejamnya gak ngotak, hobi memeras warga dan mengontrol semua polisi di kota itu, pakai kekuatan uang segepok. Which one should I shoot first, boss? I waited 10 years to get my hands on your ass. Karena melihat Atlas telah kembali. Di sini Clay mulai memeras Atlas untuk menyetor uang $50.000 selama 6 bulan ke depan dan meminta 60% dari arena pertarungan milik Dutch yang dulu dibangun bersama Atlas untuk membayar semua hutang sahabatnya itu, juga karena Atlas dilarang memasuki Los Angeles. Esok harinya, Atlas mengunjungi gedung arena pertarungan milik Dutch bersama dirinya. Tapi saat ini tidak beroperasi karena Dutch tewas. Di situ dia mengenang masa-masa dirinya menjadi petarung hebat. Tak lama kemudian, muncul wanita yang bernama Olivia. Dia adalah cem-cemannya Atlas 10 tahun yang lalu. Karena Atlas telah menjadi Bang Toib, maka semuanya berubah. Olivia pun kini bekerja dengan Bang Kumis alias Clay. You work for Emerson now. Things have changed since he left. Did he send you to see me? I don't work for anyone. I broker deals and introduce people. 50 grand every month comes to me. I'll take it to Clay. Where were you for the last 10 years? Beberapa hari kemudian, Atlas membuka kembali arena pertarungannya untuk membayar hutang Dutch sekaligus membayar balas budi karena tempo dulu ayahnya Tommy sempat menyelamatkan nyawanya dari si Clay yang ingin menghabisinya. Karena dulu dalam arena, Clay meminta Atlas mengalah saat melawan petarung kesayangan Clay. Namun hal itu tak dihiraukan Atlas. Anak emas Clay malah dibogem habis oleh Atlas. Di momen ini pula Clay mengirim anak buahnya untuk kembali menampilkan petarung emas barunya yang bernama Bomber. Bomber yang diketahui adalah seorang petarung bengis dalam permainan gelutnya. Di sini Bomber juga akan bergelut melawan Tommy. Tak lama Atlas dihampiri ajudan Clay. Kita panggil saja Herman. Lantas Herman meminta agar Tommy langsung bergelut dengan The Bomber. Tetapi di sini Atlas belum siap menampilkan Tommy bergelut melawan Bomber. Karena melihat Tommy yang masih petarung ecek-ecek jalanan. Atlas pun meminta Herman agar memberitahu majikannya alias Clay. Agar pergeludan Bomber versus Tommy ditunda, Atlas akan melatih si Tommy terlebih dahulu. That's all that matters. Well done. Sekuens kini menampilkan area pecinan,
yang mana Atlas menyuruh Tommy menemui teman bisnisnya Dutch dan Atlas. Kita panggil saja Pak Boho. Didampingi karyawan bar yang mengantar Tommy ke ruang Pak Boho. Ternyata maksud Atlas menyuruh Tommy adalah untuk merencanakan perampokan kelompok triad, yang selalu berpindah-pindah tempat persembunyian, sekaligus mengamankan uang-uang kotornya. Lalu Pak Boho memberikan denah lokasi, dan kantor tempat triad berada saat ini, dan Pak Boho meminta 10% dari hasil rampokannya tersebut. Selesai urusan dengan Pak Boho, Tommy pun berakhir modus dengan karyawan bar di sini. Karena telah lama menjomblo, akhirnya Tommy kini mendapatkan cem-ceman barunya. You on a break? You wanna get out of here? Sekuens kini berpulang ke rumah Penelope. Di situ ibunda Tommy alias Penelope meminta agar Tommy tidak menjadi petarung lagi. Sang ibu tak mau Tommy seperti almarhum bapaknya yang keras kepala dan berakibat tewas dicaplok Clay. Namun karena Tommy tipikal anak muda yang bengal, kalau dikasih tahu orang tua malah ngajak gelut. Akhirnya tuh bocah malah bilang ke ibunya suruh sambut sang juara pergeludan. Tak lama setelah adu mulut tuh bocah dengan ibunya, datang pria yang kita panggil saja Parto. Di situ Parto berniat melamar Penelope dan meminta restu kepada si Tommy. Esok harinya Tommy mengunjungi tempat latihan pergeludan. Kebetulan di situ pun ada The Bomber yang juga latihan di ruang sebelahnya. Akhirnya setelah Tommy dikompor-komporin temannya untuk mencoba kehebatan The Bomber, si Tommy pun langsung mau saja untuk mengetes kemampuan The Bomber, kemudian Just a friendly roll, fellas. setelah sparring santai dihentikan, kini pindah ke Atlas yang sedang mengunjungi si topi fedora alias Clay. Tetapi baru saja sampai, si begundal Herman ngotot ingin menggeledah Atlas. Akhirnya Atlas pun langsung membogem Herman dengan sangat cepat. Kemudian Atlas langsung berbincang dengan Clay mengenai masalah hutang dan soal rencana perampokan kepada kelompok triad. Atlas bilang, jika ingin pembangunan bisnis kasinonya cepat rampung, Atlas menawarkan si Clay untuk bergabung memberikan ajudannya bersama tim Atlas merampok markas persembunyian triad di pecinan. Informannya yaitu Pak Boho mengatakan bahwa triad itu telah mendapatkan hasil jarahan yang luar biasa besar. Lalu Atlas ingin hasil rampokannya dibagi rata, tim Atlas dibebaskan dari teror si Clay sekaligus semua hutang lunas. Namun si topi fedora menolak, karena ada bunga hutang cukup besar yang harus ditanggung Tommy, maka si Clay minta bagiannya 70% dan tim Atlas 30%. Akhirnya dengan sangat terpaksa Atlas menyetujuinya. The drop's at 3 a.m. tonight, so that gives us a 15-minute... Di malam harinya, Atlas dan timnya punya rencana lain, yaitu menjebak si Clay dan anak buahnya dalam perampokan tersebut tanpa terendus tim Clay, yang akan kita ketahui nanti. Di sini tim Clay dan para begundalnya beserta tim Atlas mulai mengatur strategi menyusup masuk ke markas triad dan membongkar brankas di tempat persembunyiannya di pecinan. Thank you. Setibanya di markas triad, mereka pun langsung menghabisi penjaga di depan. Kini mereka tinggal mencari ruang brankas yang disembunyikan. Sambil mindik-mindik tim Atlas melumpuhkan satu persatu para anggota triad, lalu menyergap para triad itu dari berbagai arah, hingga mereka tidak bisa berkutik oleh tim Atlas. Tanpa menghiraukan instruksi dari Atlas, dengan sangat teganya, si Herman membantai habis semua sandera triad tersebut. Setelah kejadian itu, mereka secepatnya memasukkan beberapa tas berisi uang penuh ke dalam mobil, sebelum anggota triad lain datang. You good? Yeah? You can't see.
Perjalanan mereka yang cukup panjang untuk menghindari jejak Triad ditambah si begundal Herman telah membunuh para sandera Triad. Tak lama kemudian, tim Atlas pun tiba di tempat persembunyian yang cukup jauh dari markas Triad. Lalu mereka menurunkan semua tas berisi uang. Tetapi si begundal Herman dengan songongnya ingin membawa semua uang tersebut. Di saat itu pula tim dari kepolisian datang untuk menyergap Herman serta timnya. Ya, inilah rencana Atlas untuk menjebak para begundal Clay yang akhirnya mereka semua tewas, sehingga anggota Clay kini hanya tersisa si Herman, di mana dia sudah terpojok tidak bisa kemana-mana lagi. Pada akhirnya Atlas menemukannya, tetapi Herman di sini malah mengancam Atlas agar menyerah. Jika tidak, Clay akan datang dan menghabisi mereka semua. Namun karena tadi Herman tidak menghiraukan Atlas, kini gantian Atlas tidak mau mendengar apa kata si Herman, dan Atlas langsung saja menembak Herman tepat di kelapanya. Setelah aksi baku hantam telah usai, kini tinggal tim Atlas membagi hasil rampasan Triad tersebut kepada pihak kepolisian. Dan itulah sebenarnya rencana Atlas, yaitu bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk menjebak anggotanya Clay. For the paperwork. Di saat Clay sedang dalam perjalanan, tak lama ia ditelepon oleh Atlas. Di sini Atlas memutarbalikkan fakta, dia mengatakan bahwa timnya Clay menjebak tim Atlas dengan meninggalkannya. Namun tim Atlas berhasil kabur dari incaran polisi, akan tetapi timnya Clay terkepung polisi dan ditembak mati semua karena mencoba melawan pihak kepolisian, kemudian semua uang disita pihak kepolisian. The police took it. It's all over the news. Your man double-crossed us and left us stranded. Only my men are dead, huh? Di tempat lain, terlihat Tommy yang sedang latihan gelut untuk pertandingannya di arena, melawan The Bomber. Cem-cemannya pun menemani Tommy latihan. Lalu mereka berdua berbincang sebentar. Namun setelah mereka keluar dari tempat latihan itu, tiba-tiba saja ada si Ciwir anak buahnya Clay datang, lantas menyandera mereka berdua. Give me the gun. Give me the gun. Now get in the car. Both of you. Di waktu yang sama, saat Atlas mengunjungi kantornya Olive, namun di situ sudah banyak anak buahnya Clay. Mereka sempat bentrok, namun tak lama Olivia keluar dan mengatakan semua kepada Atlas, bahwa dirinya telah membocorkan semua rencana dan kebohongan Atlas kepada si Clay. Olivia terpaksa melakukan itu, karena dirinya pun terancam oleh Clay. He knows everything. I'm sorry, Dad, to be this way. Saat Parto sedang menunggu Atlas di luar, tiba-tiba saja dia ditodong pakai pistol oleh anak buahnya Clay. Akhirnya mereka berdua pun tertangkap, dan langsung dibawa ke markasnya Clay. Setibanya di markas Clay, Atlas dan timnya berkumpul menjadi sanderanya Clay. Di situ pun nampak tas yang berisi uang hasil merampok Triad telah disita Clay. Terlihat jelas Clay yang tidak terima dirinya dipermainkan dan dibohongi oleh Atlas. Lantas Clay menyuruh Tommy untuk bertarung melawan Bomber, lalu Tommy disuruh mengalah dalam pertarungan. Jika tidak, maka cem-cemannya akan dihabisi Clay. Dan kemudian, I'm gonna get my satisfaction, hear me? ya begitulah Clay sang raja begundal, dia menjadikan pertarungan Tommy dibuat tidak adil. Mau nggak mau Tommy pun hanya bisa pasrah dihajar dan dipiting oleh Bomber. Dan hingga karena dipiting habis oleh The Bomber, maka Tommy pun tak bisa bergerak. Hingga sampai Bomber membogem bertubi-tubi wajah Tommy. Tapi untungnya ada si Parto yang memberi isyarat ke Atlas, bahwa para ajudan Clay sedang lengah,
dan akhirnya baku tembak pun terjadi. Dan ya, Clay langsung melarikan diri namun Atlas mengejarnya dan terjadilah saling baku tembak, hingga Clay tertembak di bagian perut. Lalu si Clay kabur lagi hingga sampai di rooftop. Tak lama Atlas pun tiba di rooftop. Di sini mereka berdua sempat berbincang tentang masa lalu, yang sebenarnya Clay sangat menginginkan Atlas menjadi petarung anak emasnya alias kesayangannya. Jika dulu Atlas mau mengikutinya, bukan hanya kebebasan yang dia dapatkan, tapi juga semua yang Atlas inginkan. Lalu Atlas mengatakan bahwa itu bukan soal uang, tapi harga dirinya yang jauh lebih penting. Selepas ngobrol, Clay tiba-tiba saja langsung membogem wajah Atlas, dan terjadilah gelut di antara mereka berdua. Tetapi hanya dengan beberapa pukulan saja, Clay langsung tumbang. Namun setelah tumbang Clay masih saja berbicara yang menyulut emosi Atlas, dan kemudian... You ain't shit. You ain't shit. Get off me, Tommy. That's all you got. Finish it, man. He's dead. Setelah semua peristiwa telah usai, mereka semua harus tetap tiarap oleh para anggota triad sampai situasinya kondusif. Lalu tim Atlas membagi rata uang hasil rampasan triad, dan Atlas meminta Parto dan Tommy untuk memberikan 10% uang tersebut untuk Pak Boho di pecinan karena dia juga termasuk tim Atlas yang telah banyak membantu memberikan informasi. Yah, inilah rangkuman alur cerita film Atlas King tahun 2026. Dan berakhirlah alur cerita film ini. Oke guys, terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.